Yang berikut kita lihat efek dari pemantulan. Akibat dari pemantulan maka akan terbentuk bayangan. Ya. Nah, kita akan lihat bagaimana proses pembentukan bayangan dan nanti kita akan menghitung bagaimana tinggi dan jarak bayangan tersebut terhadap bidang pantul. Kita lihat. Yang pertama, kita akan melihat pemantulan cahaya pada cermin datar. Bayangkan ini cermin, ya. Yang di arsir ini adalah belakang cermin, kemudian di depan adalah bentuk benda yang kita letakkan pada cermin. Kita lihat, anggaplah jaraknya S, tingginya H. Cermin datar adalah cermin yang jari-jarinya atau R ini bernilai tak hingga, ya, karena datar tidak ada lengkungan sehingga jari-jari kelengkungannya tak hingga. Nah, bagaimana proses pembentukan bayangannya? Begini, kita lewatkan nanti seberkas sinar, anggaplah di bagian atas benda, maka setelah mengenai cermin, sinar itu akan dipantulkan, ya. Nanti sinar pantul ini kita perpanjang ke belakang. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, boleh kita lewatkan lagi sinar, ya. Anggaplah kita lewatkan di bawah benda. Kita lewatkan seberkas sinar sampai ke cermin. Nanti sinar ini akan dipantulkan, ya. Mohon gunakan penggaris, ya, biar rapi. Kemudian sinar pantulnya ini juga sama. Ini kita perpanjang ke belakang, ya, sehingga nanti terbentuklah bayangannya di belakang cermin. Katakanlah tingginya H, kemudian jarak bayangan pada cermin anggaplah S aksen. Nah, kalau nanti skalanya bagus, ya, dan usahakan pakai penggaris, ya, biar lurus, maka nanti kalau kita memperpanjang dan mengukurnya pakai penggaris, kita akan oleh tinggi benda sama dengan tinggi bayangan dan jarak benda sama dengan jarak bayangan. Ini pada cermin datar, ya. Nah, sehingga kalau nanti ditanya bagaimana sifat bayangan pada cermin datar, ya, perhatikan gambar. Pertama, bayangan itu di dalam atau di belakang cermin. Karena di dalam, bayangan itu bersifat maya. Maya ini artinya antara ada dan tiada, ya. Kalau kita bercermin, bayangan kita ada di dalam cermin, tapi tidak bisa kita pegang, ya. Tidak ada wujudnya. Ada tapi tiada. Itulah disebut dengan maya. Kemudian yang kedua, ini kebetulan sama-sama ke atas. Maka karena sama-sama ke atas, bayangan itu bersifat tegak. Berikut, karena tinggi benda sama dengan tinggi bayangan, jarak benda sama dengan jarak bayangan, maka bayangan dengan benda akan sama besar. Nah, inilah sifat bayangan pada cermin datar. Oke. Secara eksperimen, ya, kalau kita mau mencari berapa panjang cermin yang diperlukan untuk melihat seluruh tubuh kita, ya. Jadi kalau tinggi kita 1 meter, kita sebenarnya tak perlu memerlukan cermin sepanjang 1 meter, ya. Nah, ada kiat tertentu untuk melihat seluruh tubuh kita. Kita hanya perlu panjang cermin secukupnya. Begini, ya. Untuk melihat seluruh tubuh kita, maka panjang cermin dalam hal ini cermin datar, ya, yang diperlukan adalah setengah dari tinggi badan. Ya, kalau badan kita 2 meter, kita hanya perlu cermin 1 meter. Nah, ini yang pertama, ya. Yang kedua, jika cermin diputar sebesar alfa, jika cermin diputar sebesar alfa,
maka nanti bayangan yang dihasilkan, ya, bayangannya akan membentuk sudut 2 alfa. Ya. Kalau diputar sebesar alfa, sudut bayangannya sama dengan 2 alfa. Misalnya cermin diputar sebesar 10 derajat, maka bayangannya akan menghasilkan 20 derajat terhadap posisi semula. Baik, inilah kalau kondisi khusus ya, mencari panjang cermin hanya perlu setengah biji badan. Kalau diputar cermin sebesar alfa, maka bayangannya akan menghasilkan 2 alfa. Kemudian, kalau cerminnya 1, tentu jumlah bayangannya 1. Nah, seandainya kita memiliki cermin yang membentuk sudut alfa, ya. Bayangkan seandainya kita punya 2 cermin, lebih kurang seperti ini ya. Anggaplah ini cermin pertama, kemudian ini cermin kedua. Katakanlah membentuk sudut, katakan alfa, sudut kedua cermin. Lalu ada benda berdiri di antara kedua cermin. Ini benda. Nah, benda tersebut ketika berdiri di 2 cermin yang membentuk sudut, maka akan menghasilkan bayangan yang lebih dari 1. Kira-kira ilustrasinya begini. Ketika benda ini memandang ke cermin kiri, maka nanti cahaya itu akan dipantulkan ke cermin kedua. Berikutnya oleh cermin kedua dipantulkan lagi ke cermin pertama. Seterusnya dipantulkan lagi ke cermin kedua. Berikut dipantulkan lagi ke cermin pertama, terus menerus hingga nanti habislah cahaya tersebut. Sebaliknya juga demikian. Ketika memandang ke cermin kedua, nanti dipantulkan ke cermin pertama. Oleh cermin pertama dipantulkan lagi kedua, berikut dipantulkan lagi ke cermin pertama, dan seterusnya dan seterusnya. Sehingga tiap-tiap pemantulan tersebut akan dihasilkan bayangan yang jumlah bayangannya akan lebih dari 1. Nah, kalau kita ingin menghitung berapa jumlah bayangan yang dihasilkan pada 2 cermin datar yang membentuk sudut alfa, maka kita gunakan persamaan 360 derajat dibagi alfa dikurang dengan 1. Ya, inilah rumus untuk menghitung jumlah bayangan. Seandainya kita punya 2 cermin datar tegak lurus, berapa banyak bayangan yang dihasilkan? Ingat, kalau tegak lurus sudutnya 90, 360 dibagi 94 dikurang 1, maka jumlah bayangannya adalah 32. Nah, demikianlah ya penjelasan ringkas tentang efek pembantulan pada cermin, terkhusus cermin datar. Jika cahaya dipantulkan pada cermin datar, akan dihasilkan bayangan dengan sifat maya, tegak, dan sama.